seorang sholat jadi imam sholat Jumat, falau taroka, terus dia ninggalin niat jadi imamnya, maka lam tasiha, maka tidak sah sholat Jumatnya. Pada kesempatan kali ini kita ngebahas tentang pasal di mana keseharusan atau wajib kepada imam, niat jadi imam atau niat berjamaah. Di sini ada 4 perkara atau ada 4 tempat seseorang wajib niat jadi imam. Di mana-mana dia enggak niat jadi imam, di mana-mana dia enggak niat berjamaah, maka sholatnya tidak sah. Yang pertama, al-jum'atu, sholat Jumat tidak sah kalau sekiranya seorang imam tidak niat jadi imam, gitu. Karena salah satu kesahan sholat Jumat itu berjamaah, tidak bisa secara sendiri, gitu ya. Belum disebut sholat Jumat kalau sekiranya sendiri berdua. Itu bahkan ada yang mengatakan paling sedikitnya sholat Jumat itu 40 orang. Bari di dalam 40 orang juga udah balik. Bahkan bisa dikatakan orang yang sudah memiliki rumah, mustautin. Dan dari 40 orang tersebut jangan ada satupun di antara mereka yang sekiranya ngedengerin khutbah nundutan, gitu. Ini wajib buat 40 orang di dalam sholat Jumat itu untuk ngedengerin di antara dua khutbah. Kalau seandainya kata satu aja yang kagak ngedengerin, maka bisa dibalikin lagi sholat Jumatnya, gitu. Sholat Jumat itu salah satu sholat yang harus dan mesti berjamaah. Falau taroka, maka lamun ninggalkan itu si imam, niatu imamati, apa niat jadi imam, mal ihrami besertanya takbiratul ihram, lam tasiha, maka tidak sah niatuhu, naon niatna si imam. Jadi kalau seseorang jadi seseorang sholat jadi imam sholat Jumat, falau taroka, terus dia ninggalin niat jadi imamnya, maka lam tasiha, maka tidak sah sholat Jumatnya. Niat adanya di mana? Oh, niat adanya di ma'at takbiratul ihram, berserta takbiratul ihram. Usoli fardhu jum'ati rakaataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Tuh imaman di situ tuh, niat jadi imam di situ tuh wajib bagi seorang imam yang mau mengimamin sholat Jumat. Seandai kata taroka, ninggalkan dia usoli pada Jumati rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, Allahu akbar, maka tidak sah sholatnya kalau enggak dia mencantumkan imaman jadi imam atau niat berjamaah, lam tasiha niatuhu, begitu. Sawaun kana lamun aya, kana ada imam min arba'ina tina saware 40 orang, au zaidan alaihim, au zaidan atau tambah alaihim dina itu 40, wa ilam yakun sareng lamun aya itu imam min ahli wujubiha, daripada ahli wajibnya itu Jumat 40. Di sini diterangkan 40, paling sedikit sholat Jumat itu 40 bagi yang udah dewasa,
gitu ya. Jadi anak kecil itu belum terhitung buat ngegugurin sholat Jumat, sekalipun sholat Jumatnya sah tapi tidak ngegugurin karena sholat Jumat gitu, nggak termasuk lah. Ada berapa orang? 40, cuman 2 orang lagi belum balik, belum termasuk sholat Jumat gitu. Bahkan bisa dikodoin atau bisa diulang lagi dengan ngejohoran bahasanya gitu ya kalau di sini. Cuman kalau di kitab lain ada yang mengatakan boleh tuh. Wanawa sarang niat itu si imam goero Jumati karena niat, karena selain niat walau wanawa sarang niat si imam goero Jumati karena salian sholat Jumat, lam tajib alaihi, lam tajib maka tidak wajib alaihi ka itu imam niatul imamati. Contoh Bang Tolek sholat ada ketinggalan jam 2:30, Allahu Akbar. Pas dina rakaat kedua ada Bang Cutek datang. Niat Bang Cutek, aku niat sholat johor berjamaah sama Tolek. Enggak disebutin namanya ya. Aku niat sholat berjamaah karena Allah. Sholat johor 4 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Dihitung tuh berjamaah. Dihitung berjamaah sekalipun Bang Tolek enggak niat menjadi imam. Gitu. Lam tajib alaihi niatul imamati. Pokoknya selain sholat Jumat, wanawa ghairul Jumati, lam tajib alaihi niatul imamati. Jadi tidak wajib niat jadi imam. Selain apa? Selain sholat Jumat. Gitu. Jadi kalau niat Jumat itu, sholat Jumat itu salah satu sholat yang wajib si imamnya niat jadi imam. Emangnya ngahaja niat jadi imam, karena syaratnya kudu berjamaah. Nggak sah dikatakan sholat Jumat kalau sekiranya sendiri gitu. Bahkan ada ketentuan-ketentuan di sini mah 40 orang gitu. Kalau kurang dari 40 orang maka sholatnya nggak sah. Sekalipun 40 orang atau 43 cuman yang 5 orang belum balik atau belum terhitung karena sholat Jumat, maka masih tetap dikatakan kurang dari 40. Dari 40-nya juga kudu ngedengerin, semuanya kudu ngedengerin, kudu kena syarat rukun Jumatnya, kudu kena gitu. Kan ngedengerin khutbah apa? Rukun. Ngedengerin khutbah sekalipun kita nggak ngerti gitu. Jangan sampai ada yang batal gitu. Itu di dalam sholat Jumat. Yang kedua, daripada yang wajib jadi imam, niat jadi imam, yaitu al-mu'adatu. Al-mu'adatu itu sholat yang dibalikan. Sholat mu'adah, iadah, ngebalikan. Wahia sareng ari itu mu'adah, al-maktubatu eta sholat anu dipardukeun. Sholat yang dipardukeun kayak macam sholat yang 5 waktu, johor, asar, maghrib, isya, subuh. Al-mu'adatu anu dilakonkeun dina waktu. Jadi sholatnya dina waktu nih, sholat wajibnya. Au nafilatu atau sholat sunnah, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Alati anu tusanu disunahkan piha dina itu lati al jamaatu naon berjamaah. Jadi kalau sholat fardu apa? Disunahkan untuk berjamaah. Cuman sunnahnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang mendekati wajib. Bahkan di satu hadis dikatakan, kata Rasulullah begini, kalau ada seseorang gerak sweeping ke masyarakat, ke rumah-rumah yang nggak sholat berjamaah, maka akan kubakar rumahnya. Saking menekankannya untuk berjamaah gitu, kata Rasulullah. Itu buat kata dumung. Lantas ya niatuhu al-mu'adatu, sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah, alati tusanu piha al-jamaatu, sholat yang disunahkan piha di dalam itu lati al-jamaatu naon berjamaah. Alatani tab alani
yang sudah dipigawai atau yang sudah dikerjakan dua anak pi waktil ada pada waktu harita, maksudnya sholatnya enggak belum masuk kodok. Sanian dina mana keduana itu muaddah. Dina sanian dina migawena itu muaddah. Jamaatan halna berjamaah lirojai sawabi karena ngarep ganjaran. Jadi sandai kata gini nih, kita sholat juhur jam 12 tepat, kan cuman ada berdua. Jam 12 tepat udah masuk sholat, kita sholat berdua berjamaah. Enggak lama ada segerombolan jamaah yang belum sholat. Itu lebih banyak orangnya, bahkan ada 30-40 orang. Maka boleh kita sholat lagi tuh. Sholat lagi mengikut jamaah yang lebih banyak. Karena lirojai sawabi, karena ngarep apa? Pahla. Kalau sekiranya dua orang berjamaah pahlanya gede, apalagi kita jamaah mengikut sama orang yang lebih banyak. Jadi ini mengharap akan apa? Pahala yang lebih besar gitu. Lirojai sawabi, karena ngarep pahla yang gede. Waman solatan, waman sarang sahaja ma sholat anu sholat itu man sholatan kalawan sholat sohihatan halna bener. Jadi sholatnya sah walau fi jamaatin, sarang senajan ayat itu sholat fi jamaatin dina berjamaah. Sumadroka telu nyusul itu siman pi waqti dina waktu yang lain. Man yusallihima, man kepada seseorang yusalliha anu sholat itu siman yusalli anu sholat itu man hakana itu sholat walau munfaridan, baik dia sendiri ataupun berjamaah. Kalau ngelihat orang saat apalagi sendiri ya, dia sholat johor jam 12 sendirian, terus pas setengah satu ada orang banyak, baru sholatnya berjamaah, nggak ngapa-ngapa, dia sholat lagi, karena buat ngarah apa ganjaran lirojai saubi gitu. Bukan berarti kita sholatnya dua kali, tetap sholatnya mah sekali, kan yang satu dihitungnya sunnah, karena kita ngarepnya apa? Berjamaah. Sebab nungguin udah 5 menit belum ada jamaah, udah gue sholat johor sendirian, pas ke 30 menit masih ada di masjid, kita ada orang banyak belum sholat johor, maka kita mah enggak sholat johor lagi gitu. Walau munfaridan, sunnah disunahkan lahu kajalmai ada tuha naon ngebalikannya itu sholat. Jadi sunnah buat kita ngebalikannya itu sunnah, buat ngebalikannya itu sholat yang tadi sendiri munfaridan kita balikin lagi, dalam artian kita sholat lagi dengan sholatnya berjamaah. Ma'ahu wayahrumu dan haram qot'uha naon megat kena sholat. Qot'uha naon megat kena muadah li'anna laha, karena senyanyana eta tetep pikeun muadah hukmul fardi eta hukum fardu gitu. Ila fi jawaji tarkiha, kecuali dina menangna ninggal kena itu muadah qobla syuru'i, dina sememe apa terlaksana, atau dina qobla syuru'i sememe beres. Jadi kalau kita mau ngebalikin, tadi sholat johor berapa? Sendiri, terusnya udah ketinggalan waktu, ini mah udah masuk di waktu asar. Li'ana hukmul fardi ila bi jawaji tarkiha wayahrumu haram qot'uha megat kena itu muadah ngebalikan. Li'ana laha, karena senyanyana itu tetap bikin muadah hukmul fardi ari hukum fardu ila fi jawaji tarkiha qobla syuru'i dina sememeh beres. Wa fi jawaji jam'iha, sarang dina menangna ngumpul kena itu muadah ma asliyati
dina mana asal ya tayamumin ya tayamumin ya tayamumi ya tayamamu kalawan tayamum wahidan anu sahiji zalika alitu sunnah li amri tilka iadati kalawan itu ngabalikeun. Ada hadis yang menerangkan dari hadis yang datangnya dari Abi Daud wa ghairihi wasohahu Turmuji, dan hadis ini disohhekan oleh Imam Turmuji. Idza sholaituma di mana-mana salat dua orang fi rihalikuma di dalam rumahnya itu seseorang summa ataituma tuluy datang itu dua orang masjidah jamaatin kana masjid berjamaah Fasolia maka sholat itu dua nana mahum beserta jamaah fa innaha maka sesena sholat lakuma ka itu dua nana nafilatun itu sunnah. Jadi sholat yang tadi kita sholat kita dikerjakan. Sholat johor seandai kata tadi jam 12 haju jam 12 kita sholat cuman berdua. Pas kita sholat jam 12 berdua di rumah, pas datang kita ke masjid masih ada yang jamaah sholat johor, maka kita sholat johor ngikut jamaah sekalipun kita udah sholat tadi sholat johor di rumah, karena masih tujuan atuh lirojai saubi, karena arah-arahan apa mengharapkan pahala yang lebih. Terus sholat yang tadi johor tadi dihitungnya gimana? Apakah dua sholat dalam satu waktu? Oh bukan, ternyata dalam yang sholat yang pertama yang tadi kita berdua dihitungnya sholat sunnah gitu. Dzalika pada saat subhi lirojulani, jadi ada suatu ketika ada seorang laki-laki, dua orang laki-laki lam tusolia, dia itu tidak sholat ma'ahu beserta Kanjeng Nabi. Wakola sarang ngucap itu rojulani solaina aku sudah sholat pirihalina dina rumah kami atawa ae pi buyutina wa qauluhu masjidah jamaatin anu masjid berjamaah laisa ta'ayatu masjid bi qaidin kelawan qaid. Beda lagi nih mah. Pada saat jadi ada seorang laki-laki yang datang ngomong ke Rasul, ya Rasulullah saya udah sholat. Di mana? Di rumah. Sama siapa? Ini berdua. Terusnya dia tidak ngaku nggak sholat bersama Rasul di masjid. Wakola sholaina pirihalina aibuyutina. Jadi ceritanya tadi kayak gitu ya. Jadi ada seseorang yang dua orang itu sholat di rumah, cuman dia itu nggak sholatnya di masjid atau nggak berjamaah bersama Rasul, maka nggak sholat lagi. Disuruh sama Rasul juga sholat lagi, cuman yang tadi dihitungnya sunnah. Nah, wa qauluhu sareng ari dawuhan Rasul sholaituma anu sholat itu dua lelaki yasduku bil infirodi wal jamaati sawaun istawat jamaatani am zadat ihdahuma bipasilatin kakauni seperti keadaannya imam a'lamu eta leuwih nyaho awaroa atawa lebih apik au jam'i aksari atawa leuwih loba au makani asrofa atawa tempatnya yang mulia. Jadi boleh kita ya, bukan sebab tadi sholat sendiri doang atau sholat berdua di rumah, tetapi kita boleh iadah ngebalikin sholat kita di mana-mana kita ngelihat, wah tadi siapa imamnya, wah sekarang yang guru kita sholat. Contoh tadi lu sholat zuhur sama siapa, diimamin sama siapa, nama bang Cici. Oh iya, sholat zuhur jam berapa? Jam 12. Imam besar. Ternyata jam 1 Al-Mukarram dulu baru datang. Dia juga belum sholat. Tadi gua sholat berjamaah sama Bang Cici. Gua ngeliat dibanding-banding antara Bang Cici Surarua, Bang Cici, kita pilih-pilih siapa ya?
wah bang dulu karena lebih aklamu, lebih uninga, lebih berilmu. Maka bangga sholat tadi ya memang Cici udah sholat, cuman kita sholat lagi bersama siapa? Sama Mang dulu, karena dia lebih berilmu dibanding Mang Cici. Nggak apa-apa kita bandingin abang sama adek ya, biar panas. Karena dulu. Kedua, kalau itu tadi ngitung-ngitung daripada ilmunya. Sekarang gini, awaroa, lebih waro, lebih apik. Udah sholat guys? Udah. Sama siapa? Sama Jumbo. Diimamin abang Jumbo, hati gue rasa melayang. Indah. Segitu bang Jumbo sampai melayang. Apalagi terkenal bang Cepot tuh tahajudnya nggak udah tiap malam. Ya udah, gue sholat lagi sama bang Cepot katanya. Tadi sama bang Jumbo kan sholat gue udah melayang, tetapi dia masih belum terlalu warok gitu, masih suka makan bari jalan gitu. Terkadang dia mau palanya juga jarang ditutupin. Kalau pala itu masuk ke ditongol-tongolin baik. Ya udah gue sholat lagi ya, karena gue ngelihatnya kewaroan bang Cepot. Bang Cepot tuh makan juga mulut ditengkep. Dia itu nggak berani minum, nggak berani makan kecuali dalam keadaan duduk. Warok banget. Jangan-jangan perkara subhat, jangan-jangan perkara haram bang Cepot mah, perkara subhat juga udah nggak berani karena saking waroknya. Berarti gue sholat lagi ya bersama bang Cepot. Tadi sholat sama bang Jumbo, bagian hitung sunnah abang Jumbo ini. Jadi kita ngelihatnya siapa gitu ya. Boleh ngebalikin gitu, boleh. Pertama ku sebab kita ngelihat ilmunya, kedua kita ngelihat ku sebab apiknya. Yang ketiga tadi kayak macam tadi sholat berdua ku sebab ngelihat jamaah yang lebih banyak atau ngelihat jamaahnya lebih banyak. Au makani asrofa. Udah sholat bang Jetek? Udah. Di mana? Tadi di itu di rumah. Malah gue sholat katanya ada bocah kencing nih. Tapi kena sih kagak, cuman keambu doang kita mah. Ternyata dia bukan cuma kencing, sama abangnya dikit katanya. Terus gimana? Ya begitu, rada sedep-sedep gitu. Maklum tai anak katanya. Dalam artian kayak gitu. Ya udah lu sholat sama gue yuk. Di mana? Di masjid. Pertama di masjid, wangi. Kedua ada AC-nya. Ya udah sholat lagi yuk. Hayu sholat lagi. Nggak ngapa-ngapa gitu juga. Karena sholat sebab ngelihat tempat yang lebih baik atau lebih mulia gitu. Au makani asrofa, atau lihat makan itu bahasa Arab itu bukannya madang ya. Makan itu tempat asrofa yang lebih mulia. Begitu. Sumaklam. Kata musonib sumaklam tuluy kudu kenyahokeun ka anjeun surutol iadati senyanyana pirang-pirang syarat ngebalikeun salat. Isna asyara itu ada 12. Yang pertama boleh kita ngebalikan salat kalau sekiranya ayyakuna yenta aya al awalu salat yang pertama maktubatan eta salat yang dipardukeun muaddatan yang pada waktunya au nafilatan atawa salat sunnah tusanu disunahkeun piha dina itu iada al jamaatu naon berjamaah. Contoh tadi sholat sendiri, yang baik yang wajib ataupun yang sunnah. Sholat sendiri ini, tapi sholat sunnah juga sholat sunnah yang disunahkan lagi untuk berjamaah. Kan sholat sunnah kebagi dua, ada yang sholat sunnah disunahkan sendiri, ada sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, gitu. Dia sholat sendiri, terusnya tusanu piha jamaatu, tusanu disunahkan piha dina itu naklah, dina itu apa? Ya ada. Al jamaatu naon berjamaah. Tegedna sholat. Kalau enggak sholat witir. Sholat witir kan sunnah diberjamaahkan. Sholat witir sunnah diberjamaahkan. Pi ma ada witro Ramadana. Witir di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Jadi sunnah witir di bulan Ramadan disunahkan. Contoh di bulan Ramadan kita sholat witir. Udah sholat witir belum? Udah. Berapa rakaat? Rakaat, 3 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, bahkan sudah rakaat sendiri.
pas kita datang lihat teman kita mau sholat witir, mangga kita ikut sama teman kita gitu. Jadi berjamaah. Satu syarat daripada iadah yaitu pertama sholatnya sholat fardu muadatan, masih pada waktunya, belum kelewat ataupun belum dikodok. Yang kedua sholat sunnah, sholat sunnahnya yang sunnah berjamaahkan. Kita boleh ngebalikin lagi seperti sholat id itu ya. Ama witro anepon ari witir, adapun sholat witir palayu adu. Oh ini mah gini, ama witro anepon ari witir palayu adu, maka ulah dibalikin itu witir ala muktamad, netepkan kaul muktamad. Tetapi kalau kaul muktamad itu tadi ada yang membolehkan sholat sunnah, yang disunahkan apa? Disunahkan berjamaah. Tadi kalau kita sholat sunnahnya sendiri terusnya kita nggak jamaah, maka kita sholat lagi. Tetapi kalau menurut kaul muktamad katanya, kalau kata kaul muktamad itu fala yu'adu ala muktamad, jadi jangan dibalikin kalau sholat witir mah bagian gitu. Li hadis, karena ada hadis la witroni pilailatin, kata hadis tidak ada dua witir di dalam sholat. Kalau udah sholat witir, udah sholat mah sholat baik. Seandainya kata ada yang belum sholat witir nggak kudu jamaah, udah nggak kudu diulangi lagi. Itu kata kaul muktamad. Kaul muktamad itu kaul yang lebih unggul gitu. Jadi kalau pikir begitu, ada yang ngebolehin, ada yang janganin. Itu kata-kata mau muktamad, udah nggak kudu witir mah, nggak kudu diulangin lagi sekalipun itu berjamaah. Karena ada hadis lawit roni pilailatin, tidak ada witir, tidak ada dua witir pilailatin di dalam satu malam gitu ya. Sholat witir itu sunnahnya 1, 3, 5, 7, 9 bahkan sampai 11 mangga. Cuma mau milih yang mana, yang 1 mangga, yang 3 mangga, yang 5, yang 7, yang 9, yang 11. Alhamdulillah kalau mengagasnya udah 11 rakaat witirnya. Yang kedua daripada syarat iadah atau salat ngebalikeun antakuna eta yenta aya. Yang pertama antakuna itu ada yang pertama, salat yang pertama sohihatan, itu salatnya bener. Wa ilam tukni sarang tebutuh itu salat yang pertama anil qodoi tina kodok. Kasolati mutayamumi, seperti sholatnya orang yang tayamum, libarodin karena sebab dingin, au bi jahalin, au bi mahalin, atau dina tempat yaglibu yang melindih, atau yang mengumuman yang melindih, bihi dina itu mahal wujudul ma'i naon ayana cai. Jadi boleh sholat kita balikin lagi. Yang kedua syaratnya sholatnya yang pertama itu sah, sekalipun dia tidak butuh akan kodok. Kasolati tayamumi, seperti sholatnya orang yang tayamum, libarodin ku sebab dingin, au bimahalin atau ku sebab tempatnya yaglibu yang ngelindih, fihi dina itu mahal wujudu air, apa adanya air. Yustasna dikecualikan minda dalika daripada itu. Yang kedua sholatul faqdi tohuroini, apa sholatnya yang sepi, atau faqdi itu sepi daripada dua sesuci, maksudnya air dan debu. Fainaha, maka itu senyanya itu sholat. Wa in kanat, fainaha, maka senyanya itu sholat. Wa in kanat, sareng lamun aya itu sholat sohihatan eta sholat anu sah. Lakinaha, tetapina sholat la ta'adu eta tu menang dibalikan li anaha karasanya sholat layan tak pula ente
Layan tapula apa sih, Pak? Layan tapula, layan tapulu. Ulah di menang di jin sunnah biha kelawan itu salat. Fa ilam yakun maka senyanyana itu awal sohihatan eta soheh. Wajabat maka wajib i'adatuha naon wajabat maka wajib i'adatuha naon ngebalikeunna itu awal. Yang kedua syarat daripada i'adah itu yaitu salatnya yang pertama sah. Wa ilam dan tidak butuh anil qodoi dan tidak butuh akan kodok seperti salatnya orang yang tayamum gitu. Seperti salatnya orang yang tayamum libarodin au jamali makanin au bimahali yaglibu atau dengan au bimahalin atau tempat yang yaglibu yang lindih atau yang ada sangkaan dina itu tempat wujudil ma'i apa adanya air. Jadi ternyata ibadah sholat itu ada syarat-syarat tertentunya, nggak ujuk-ujuk kita ngebalikin gitu. Jadi ada syarat-syarat tertentunya. Wasalisu i'adatuha maratan wahidatan. Dan yang ketiga daripada ngebalikannya sholat maratan wahidatan kalawan balikan anu sehiji pakot alal mu'tamad. Qala Mazani berkata siapa Imam Mazani, tu'adu dibalikan itu sholat khomsan wa isrina kalawan 25 marotan balikanana naonana balikana wakana sarang aya itu Mazani yap alu itu megawe itu Mazani ha kana itu khomsan wa isrina. Jadi kalau Imam Mazani itu begitu, dia itu dulu kan ini ada hadis, bukan ada ceritaan ya. Ada seseorang, ceritanya siapa itu? Sahabat. Dina sholat asar, dia datang ke kebun. Kebunnya kebun kurma. Sedangkan di dalam kebun itu banyak apa? Banyak kayak macam kita mah. Satu buahnya bagus, bari gede-gede. Terus di dalam kebun tersebut juga ada sungai. Dia masuk ke dalam kebunnya, emang punya dia. Masuk ke kebunnya, ngelihat buahnya bagus, pohon korma. Bari ada air-air di tengah-tengahnya. Sampai-sampai keindahan itu membuat dia lupa akan sholat berjamaah. Pas datang ke masjid, nanyain ini udah sholat belum? Udah. Ternyata dia lupa waktu sebab masuk ke kebun saking indah-indahnya, saking asiknya. Maka dia pulang terus sholat di masjid sholat lagi, pengen apa ngimbangin karena 25 derajat, pengen ngimbangin karena 27 derajat. Katanya jangan, tetapi kalau Imam Mazani ta'adu ngebalikin khomsan wa isrina marotan kalawan sekali wakana yap ala marotan wakana yap aluha wakana sarang aya itu Mazani yap aluha itu migawe itu Mazani hak karena itu apa 25. Jadi sholatnya dibalikin selama 20 kali. Seandainya katakan sholatnya yang mengatakan sholat yang berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri. Ada yang mengatakan 27 derajat, ada yang mengatakan 25 derajat tingkatannya. Kalau sekiranya kita sholat ingin menyaingi, kalau Imam Mazani mah dia sampai sholat 20 kali begitu. Tetapi kalau kita mah nggak usah, sekali juga masih repot. Itu makanya kalau sekiranya kita pengen benar-benar berjamaah boleh kita sholat. Cuma sholat kita jam 3, sebab ketiduran belum sholat zuhur, teman-teman kita udah pada sholat. Ya udah lu sholat sama gua, nggak mau, gua udah sholat. Ya udah sholat sama gua, nih gua bayar 20.000, tapi temenin gua sholat. Boleh begitu? Boleh. Saking kita ngejaga-jaganya jamaah. Kedua, saking kita nilai melihat ganjaran daripada berjamaah. Warobiuha niyatu paridoti wallahu alam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.